menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri, ya, karena tidak kenal maka tidak sayang. Moto hidup saya adalah pengalaman hidup adalah pembelajaran yang baik untuk masa depan. Ini adalah moto yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, sebelum saya melakukan kegiatan pemaparan hari ini, ya, presentasi hari ini tentang budaya positif di sekolah, kita perlu ada kesepakatan kelas atau komitmen belajar, baik dari Bapak dan Ibu guru. Setujukah bahwa komitmen belajar hari ini yang saya tulis ini, setuju tidak Bu? Setuju. Siap belajar? Siap. Di sini kita sama-sama belajar ya Bu? Ya. Budaya positif. Mungkin di antara Ibu dan Bapak ada yang sudah mendengar tentang budaya positif. Ada pula yang sudah belajar tentang budaya positif. Di sini dijelaskan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, budaya positif di sekolah itu biasanya adalah pembiasaan, ya, yang hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, kemudian dalam budaya positif, siapa sih yang dalam diri kita? Yaitu diri kita sendiri. Yang lebih jelas, di sini saya ada pertanyaan tematik. Ya. Nah, ada 3 pertanyaan tematik di sini, setuju atau tidak setuju? Nah, menurut Bapak, yang nomor 1, hukum dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak, Bu? Pak? Ya. Oke. Baik, tadi Bapak siapa? Suratman. Silakan. Tolong Pak Suratman dijelaskan kenapa Bapak bicara setuju. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju dengan menghukumnya, tapi dengan positif. Positif. Contohnya membaca Pancasila, Membaca Pancasila. menghafal perkalian untuk khusus pada matematika itu kan positif untuk perkembangan belajar anak. Tadi kata Pak Suratman setuju bahwa hukuman itu bisa melalui membaca Pancasila. Terus perkalian berarti intinya itu menambahkan ilmu pengetahuan kepada anak. Yang tidak setuju, ada yang bisa menjawab? Tadi ada yang dengar tidak setuju. Oke, siapa? Ada? Apa Pak Kadek mau menjelaskan? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu menurut saya untuk saat ini kurang tepat atau tidak setuju ya. Kenapa begitu? Karena hukuman itu memang benar berdasarkan zaman yang dahulu ya, mungkin cara guru-guru zaman ketika saya belajar juga waktu zaman saya sekolah itu cara guru saya untuk mendisiplinkan saya itu melalui hukuman. Cuman karena ini dengan berkembangnya zaman ya, karakter anak juga sudah berbeda dibanding dengan anak yang dulu. Jadi tidak setujunya itu kenapa? Karena itu bisa berpengaruh sama mental si anak gitu. Jadi apabila kita memberikan hukuman, nah hukuman itu dapat membuat mental anak itu menjadi down gitu. Jadi baiknya kita kalau kita ingin mendisiplinkan anak itu kita mulai dari budaya positif di mana budaya itu kita buat kesepakatan berdasarkan kemauan anak, apa yang diinginkan anak. Jadi nanti ketika dia melanggar kesepakatan yang sudah kita buat itu, si anak itu sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah di luar dari kesepakatan. Jadi anak itu mempunyai tanggung jawab sehingga mungkin itu susah karena usia anak itu kan
nggak sedewasa kita, mereka belum paham mengenai tanggung jawab gitu. Cuman kalau kita biasakan, mudah-mudahan si anak itu memahami dari tanggung jawab yang ada pada dirinya gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Kadek. Apa yang dikatakan Pak Ratman dan Pak Kadek semuanya benar. Tapi yang lebih jelas bahwa hukuman sebenarnya itu tidak diperbolehkan, Bu. Ya, mengapa? Karena sekarang paradigma baru, ya, pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita diharapkan guru berpihak pada murid. Nah, di sini jadi kita menuntut murid itu sesuai kebutuhan murid, ya Bu. Terus kemudian kalau kita yang mengontrol, ya, kalau yang guru yang mengontrolkan diri menghukum murid itu sebenarnya tidak boleh, karena semua itu ada di dalam murid. Guru hanya menuntun dan mengarahkan mana sih nak yang baik buat kamu. Jika itu yang baik, lanjutkan, ya. Terus kalau kita memberikan hukuman, tadi saya paham dari Pak Kadek, itu akan merusak mental anak, ya. Karena kenapa? Karena potensi dalam diri anak itu berbeda-beda, ya. Ada yang dia bisa berhitung, ada yang hanya dia bisa memahami, tingkatannya berbeda-beda. Terus kemudian yang nomor 2, pemberian hukum dengan hal positif seperti mencoba atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ayo, saya berikan kepala sekolah. Ayo Pak, nama Pak. Jawab ya, gara-gara jawab tadi ya. Memberikan hukuman dengan hal positif, ya, kemudian seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang saya tidak setujunya, hukuman itu dapat meningkatkan disiplin anak. Itu tidak setuju, karena belum tentu dengan dia diberikan hukuman membaca dan membersihkan halaman sekolah itu disiplinnya akan meningkat. Jadi intinya pemberian hukuman itu tidak boleh. Yang boleh itu yang seperti kata Pak Kadek tadi. Jadi setiap guru di dalam kelasnya itu membuat sebuah kesepakatan. Di kesepakatan misalnya masuk harus jam sekian, terlambat paling lambat sekian menit. Nah, kalaupun mau ada hukuman, anak itu bila saya terlambat lebih dari 5 menit, kamu bersedia untuk apa? Jadi kalaupun hukuman itu bukan hukuman dari guru, tetapi anak itu sendiri yang memilih. Dia, saya Pak Bu, kalau saya terlambat 5 menit, saya nyapu halaman lah. Nah, di situ akan memberikan tanggung jawab terhadap komitmen yang sudah disepakati. Nah, itu yang baik. Karena di sini identifikasinya kalau memberi hukuman itu guru yang memberi hukuman. Nah, gitu. Jadi satu pihak. Kalau itu dia sudah 2 pihak berdasarkan kesepakatan. Terima kasih. Saya menambah. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambah? Silakan. Saya menambahkan, saya sepakat dengan teman kita Pak Ferry Wisata Kusuma. Ketiga anak itu, misalnya dia ada kesalahan, dia terlambat datang sekolah, kemudian ada kesepakatan di kelas itu kita masuk jam 7.30, tiba-tiba anak itu 15 menit keterlambatannya, kemudian kesepakatan kelas itu mungkin dia membersihkan dan sebagainya. Tetapi yang lebih tepat lagi, cari solusi, cari pemecahan masalah di mana titik kesalahan, kenapa dia bisa terlambat 15 menit itu, sehingga apa? Jangan sampai nanti kan ada solusi lagi, saya nggak apa-apa itu. Cari solusi, cari titik permasalahannya, kenapa dia bisa terlambat 15 menit itu. Oh, mungkin dia bangun kesiangan. Disitulah kita mencari
Bagaimana menyelesaikan masalah dia ketika dibangun kesiangan itu? Memecahkan masalah kenapa dia bisa terlambat 15 menit. Jangan sampai kita dia mengambil kesimpulan besok walaupun 5 menit apa saya hapus bahkan selesai. Begitu juga besok juga paling 15 menit selesai. Justru kita sebagai Bapak Ibu guru cari solusi 15 menit itu kenapa dia bisa terlambat. Terima kasih. Benar ya bahwa pemberian hukum dalam hal positif itu tidak setuju ya. Nah di situ kita perlu kesepakatan kelas. Kemudian tadi dari Pak Peri dan dari Pak Rifni kita harus segitiga restitusi yang namanya menstabilkan identitas ya Pak Rifni. Nanti kami sama-sama ya dan saya juga jelaskan. Nah kemudian nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kalau kita memberikan penghargaan, apakah benar bisa meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Siapa yang mau berani menjelaskan? Siapa? Oke, Bu Okta, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba memberikan pendapat tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya, memberikan penghargaan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu sangat setuju. Karena dengan memberikan penghargaan itu bisa anak bergairah gitu, termotivasi untuk terus belajar. Pemberian penghargaan itu tidak hanya harus berupa harta yang berharga, tetapi dengan pujian saja. Oh kamu bisa, kamu benar, kamu bagus. Seperti itu mereka sudah merasa senang sehingga mereka terpancing untuk melakukan lagi dan melakukan lagi. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, tadi jawaban dari Bu Okta bahwa kita memberikan penghargaan kepada anak itu meningkatkan motivasi ya. Menurut beliau dia setuju karena kenapa? Itu akan meningkatkan motivasi belajar anak melalui pujian, kata-kata pujian. Baik, kata pujian itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak sehingga anak itu belajar menyenangkan ya. Kemudian dia ada kemauan untuk terus belajar. Pertanyaan ini yang akan menjelaskan di presentasi saya ya. Mari kita simak bersama-sama. Konsep inti budaya positif itu yang pertama harus ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Pelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bersetuju Bu, kita main dulu. Dalam perubahan praktika kegiatan hari ini, saya minta cari pasangannya masing-masing ya. Kemudian ambil aja kertas, sobek, potongan boleh. Di sini ada permainan tentang yang mengendalikan kontrol diri itu siapa, ya? Nah, petunjuknya ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ya, kepalan gini ya Bu. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik,
merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini saya minta tolong jangan nanti ada kekerasan fisik ya Bu, ya. Cukup dengan berbelanja dengan ucapannya. Misalnya nih, kakak, adek, boleh dong minta ya. Iya juga. Mana kan kamunya? Iya juga. Benda yang paling ibu sayangin apa? Ya tulisannya di kelas. Boleh. Kalau bukan benda apa? Bukan benda. Ya benda yang menurut ibu paling berharga. Enggak. Nah, berarti yang pegang kertas itu adalah yang A. Siapa yang mau jadi A? Ya, jadi ya, yang B itu yang membujuk ya Bu. Ayo, silakan ya. Mau berdiri apa dulu Bu? Berdiri. Oke, berdiri. Kita minta berdiri. Ayo silakan berdiri. Ayo Pak Beri mengawasi. Ya, siap Bu. Siap Bapak. Yang kepal yang A, yang A ya, yang B berbujuk dan merayu. Tapi jangan kekerasan fisik ya, kalau nggak boleh ya. Nah, ya, 1, 2, 3. Jangan sampai dulu ya kalau dirayu. Oke. Ada cukup ya. Sudah silakan. Enggak dikasih ya. Keras banget. Ada nggak sih yang bisa memahami permainan yang saya berikan kepada ibu ini, kemudian kepada bapak? Ada yang bisa menjelaskan? Itu Pak Ahmad sudah dapat tuh. Oke, Pak Kade, ada yang mau jelas? Menjelaskan gimana? Pendapat saya, Ya, silakan Pak. dari game yang sudah kita mainkan barusan ini, mungkin pendapat saya bahwasanya yang dapat mengontrol kita itu ya cuma diri kita sendiri, begitu. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Jadi orang lain itu nggak bisa mengontrol kita. Jadi posisi kontrol itu yang mengontrol kita ya diri kita sendiri. Buktinya nggak ada yang mengasihkan tadi? Iya. Ada yang singkat tadi? Enggak ya? Benar sekali kata Pak Kade, bahwa yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Apa yang kalian tadi genggam, ibu dan bapak urus genggam itu, tadi kan ada yang tidak lepaskan. Nah, berarti itu yang mengendalikan ya adalah dirinya ibu dan bapak guru sendiri. Ya. Nah, next. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini kalau dalam perubahan paradigma bahwa ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari game tadi, A itu adalah murid, kemudian yang B itu adalah guru. Tapi yang mengontrol itu siapa? Siapa Bu? Yang mengontrol itu adalah murid ya. Jadi kalau kita menerapkan budaya positif, itu adalah murid, kembali kepada murid yang mengendalikan dirinya murid untuk merubah perilaku dan pola pikirnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau dalam dia mengkritik, tadi ada yang dikritik? Ada dalam game tadi? Ada ya? Itu sebenarnya tidak bisa untuk menguatkan karakter.
dan bermanfaat. Ada tadi penguatan positif dan bermanfaatnya? Ada tidak, Bu? Ada. Nah, penguatan positifnya efektif dan bermanfaat itu yaitu adalah dari motivasi eksternal, ya, mengajak murid itu untuk berubah, ya. Tapi saat diajak untuk berubah, murid itu tidak mau, tetap yang mengendalikan diri itu adalah murid. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya, berarti guru itu punya hak untuk memaksa, tapi tidak bisa semuanya itu terlaksana. Kenapa? Karena semua itu ada di murid, ya. Kemudian next, disiplin positif. Nah, di sini makna, di sini ada makna disiplin, ya. Kemudian ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Inilah yang akan bisa kita terapkan bersama-sama dalam mengembangkan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak bisa pahami, jelas Bu? Apa makna disiplin? Dalam bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Tapi kalau di sekolah, arti disiplin itu adalah peraturan yang harus dipatuhi. Kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, dalam disiplin positif itu nanti akan munculnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam nilai-nilai kebajikan universal, yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yakni seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga mereka motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia diinginkan. Kemudian nilai kebajikan perlu dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada definisi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Dalam teori motivasi perilaku manusia, ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah termasuk motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu akan beda dengan motivasi internal. Yang contohnya yang 3, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau menghargai diri sendiri dalam motivasi internal itu akan munculnya tujuan disiplin positif. Next, ini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara, merdeka, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata
bahwa selama ini waktu kemarin saya berharap bahwa penghargaan itu benar-benar bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Ternyata di sini dijelaskan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Terus kemudian penghargaan itu merusak hubungan dan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dan sama aja penghargaan itu menghukum. Mengapa? Bahwa kita jika misalnya nih belajar matematika, kita berikan pena satu. Apa pemikirannya anak tersebut, Bu? Senang atau tidak? Senang. Tapi di hari selanjutnya, kalau kita memberikan hanya apresiasi, itu mereka menurun. Mereka akan merusak, yang namanya itu merusak hubungan kepada guru. Ih, kenapa sih Pak Ratman mau ngasih pena-pena lagi, nggak mau jawab. Itu yang akan merusak, Bu. Ya, seharusnya apresiasi, ya, kita berikan apresiasi atau pujian, ya. Ternyata bahwa apresiasi bukan penghargaan, tapi dia beda lagi artinya. Nah, next. Nah, inilah bentuk program kebajikan apresiasi, ya, apresiasi. Nah, di sini dalam apresiasi kita bisa memberi dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Nah, di sini next. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, pembukaan ini bisa Bapak dan Ibu guru terapkan di kelas, ya. Ini ada contoh kemarin saya perhatikan. Nah, kemudian nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Nah, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya ada murid belum bisa belajar bahasa Inggris. Kemudian ada teman yang sudah di sekolah itu dia mengajarkan, menolong. Dan kemudian berikanlah apresiasi rasa empatinya. Misalnya, kamu ini ya, kamu pasti bisa, ya. Oh iya, kamu bagus kok, bagus. Itu ya termasuk apresiasi, ya. Lanjut. Ini ada soal, Bu, ya. Silakan Bapak Ibu guru bisa menulis tentang tindakan guru, hukuman atau konsekuen. Silakan tulis di kertas lembar, Bu. Oke. Yuk. Next. Nah, ada yang sudah benar semua tadi jawabnya? Ya, alhamdulillah. Sudah paham ya Bapak Ibu, ya? Sudah. Yuk, sekarang next lagi. Nah, perbedaan hukum dan konsekuensi. Nah, ini ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Kalau hukum, suatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama atau jangka panjang, ya Bu. Terus kemudian anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk membunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini termasuk dalam hukum. Nah, sedangkan konsekuensi yaitu suatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, take off. Ini adalah perbedaan dari hukum dan konsekuensi. Oke, next. Nah, kemudian ini ada identitasi gagal, ya. Dan kalau
itu dia masuk ke dalam identitasi gagal. Kemudian identitasi sukses yaitu disiplin dan adanya dalam disiplin adanya konsekuensi dan restitusi. Ya, jelas ini. Kalau dalam hukum bersifat dia negatif, kemudian konsekuen itu frekuensi netral, kalau restitusi itu positif. Next. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya Bu. Lanjut, next. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi, ya. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ke-7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, restitusi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang ada di murid dan kemudian next. Nah, keyakinan kelas. Next. Nah, dalam untuk membentuk budaya positif itu perlu adanya keyakinan kelas yang ada di kelas. Kemudian ada kesepakatan yang disepakati bersama apa yang akan diterapkan di kelas untuk menanamkan budaya positif pada murid-murid di kelas. Next. Nah, gambaran ini menjelaskan ya. Yang awal pertama kita buat yaitu peraturan kelas. Setelah peraturan kelas, kita bentuk keyakinan kelas. Ya, setelah keyakinan kelas, kemudian adanya lingkungan positif. Kemudian paling mendukung itu adanya budaya positif. Ya, inilah yang akan bisa mewujudkan murid mengalami disiplin positif. Next. Nah, ini ada gambaran bentuk tentang kesepakatan kelas, ya. Nah, ada peraturan yang disepakati di kelas. Menurut Bapak Ibu, kalau kita terapkan di kelas, warna manakah yang paling cocok untuk di kelas Bapak dan Ibu guru? Yang warna putih ini atau warna hijau? Yang mana? Warna putih. Oke, benar sekali ya. Yaitu warna putih. Ya, di warna putih ini kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya. Perlu kita di dalam kelas ada saling menyayangi. Kemudian yang kedua, kami murid yang bersemangat belajar, ya. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman. Nah, inilah kesepakatan kelas yang bisa diterapkan nanti di kelasnya Bapak dan Ibu guru. Oke, next. Nah, dan ini pendekatannya, ya, pendekatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi, saat Ibu ingin menjelaskan tentang keyakinan kelas yang akan diterapkan, Bapak Ibu bisa menggunakan huruf Y atau T, ya,
lebih paham dan bisa diterapkan. Ya, kalau yang T itu bisa juga Bapak dan Ibu guru terapkan di kelas, ya. Next. Nah, ini kegiatannya pendalaman keyakinan tabel T dan Y, ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa membuat sebuah pertanyaan untuk murid-murid Bapak dan Ibu di kelas. Next. Nah, ini ada peraturan dan keyakinan kelas, ya. Ada ini. Baik, bisa di ini nanti bisa buat pertanyaan di kelas Bapak Ibu. Ya, next. Nah, di sini kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk apa, Bu? Tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang menggunakan orang lain itu apa? Mengganggu orang lain. Saya inginkan untuk membentuk budaya positif di kelas. Next. Nah, kebutuhan dasar itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini yang kita harus perhatikan kepada murid kita, ya, di sekolah untuk membentuk budaya positif. Next. 5. Posisi kontrol. Penghukum, pembuat orang bermasalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini yang biasanya saya amati itu guru biasanya menggunakan penghukum, kemudian pembuat orang bermasalah, ya. Yang kemudian saya lihat juga yang menggunakan teman itu mungkin berapa guru, ya. Tapi kalau sebaiknya, Bu, kita untuk menyelesaikan masalah dengan anak, kita lakukanlah dengan posisi kontrol, yaitu teman, kemudian pemantau dan manajer, ya. Itu yang lebih baik. Yuk, next. Kemudian ini ada contoh pertanyaan, ya, yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya teman, bisa Ibu praktekkan. Ayolah lakukan ini Bapak Ibu. Itu sudah termasuk dalam pertanyaan teman. Kemudian kalau pembuatan orang bermasalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu namanya to the point langsung. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi, ya. Kemudian ada manajer. Nah, dia to the point langsung. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan lagi, ya. Kemudian ada manajer. Nah, di sini manajer. Nah, kalau yang manajer ini adalah yang mengendalikan, itu adalah guru. Tapi dengan cara bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi guru itu mengutarakan permasalahan dan solusinya. Itu yang menentukan adalah murid. Ya, Bu, itu yang dinamakan manajer. Next. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya, ya. Itu yang paling dominan itu adanya di peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, ya. Nah, tapi yang lebih baiknya itu adalah adanya di nilai-nilai kebajikan dan manajer dan untuk memperbaiki, ya, dalam untuk memberikan pengarahan pada murid. Next. Nah, selanjutnya pembelajaran segitiga restitusi. Next. Inilah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu yang pertama yang kita gali dulu itu adalah menstabilkan identitas,
ya. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh-contohnya bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Next. Nah, ini adalah contoh pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini bagaimana cara berkatanya? Ini ada contohnya, Bu, bisa diterapkan nanti di kelas, ya. Kemudian dalam contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bisa Ibu terapkan kepada murid berkata seperti itu, ya. Jangan Ibu katakan pada murid, "Kamu ini salah." Itu jangan, Bu, kita lakukan dengan secara baik-baik. Next. Validasi kebutuhan. Ini ada contohnya. Guru berkata, dalam validasi kebutuhan, caranya untuk mengidentifikasi kesalahannya apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan kalimat di sini yang saya paparkan. Yang pertama, kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu bisa Bapak Ibu guru terapkan nanti di kelas menggunakan segitiga restitusi. Next. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menanyakan keyakinan kelas kepada murid, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan ini yang saya paparkan. Contohnya, apa nilai-nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Ya, jadi kita mengajak murid untuk berpikir, apa sih nak peraturan sekolah yang sudah diterapkan di sekolah? Apakah kamu sudah melaksanakan, sudah mematuhi? Kita ngajak anak tersebut untuk berpikir itu baik atau tidaknya dalam keyakinan kelas. Kemudian kalau memang itu sudah peraturan itu sudah baik, maka ada kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama-sama. Next. Nah, intervensi 30 detik. Nah, ini adalah intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Ini adalah intervensi kalimat pertanyaan ini bisa Bapak Ibu terapkan kepada murid, ya, di kelas. Ibu bisa memilih salah satu, nanti Ibu terapkan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, ya. Next. Ini ada video. Ini Ibu Bapak bisa melihat di YouTube, sudah saya unggah, melihat praktik saya membentuk keyakinan kelas.
Indonesia. Ini Indonesia. Lucu nih tulisannya. Oke, sekarang coba tempelkan yang kesepakatan dan itu yang kelas ke itu posternya. Ini ada lagi, aja anunya. Mana yang kelas? Geser apa habis lagi?
ada proses KBM dan kondusif dan menyenangkan. Untuk yang ketiga, kami menyepakati untuk hadir tepat waktu, dan keempat menjaga kebersihan. Lalu kami juga menyepakati untuk menumbuhkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, stop bullying. Baik. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang akan kalian terapkan. Nah, baik, di sini saya minta ini ada tanda tangan tadi di kelas ya. Siapa yang ingin pertama kali menandatangani kesepakatan kelas keyakinan kelas? Saya. Oke, ambil petanya. Taruh di tempat di mana ya? Ini kalian kerjakan. Ya, yang tadi saya minta tolong, ayo silakan ditulis namanya, kelasnya, dibaca ya sesuai perasaan kalian mengikuti pembuatan keyakinan kelas. Marilah kalian kita berang untuk tanggapan dan kepercayaan dengan kelas berang mulai. Doa selesai. Perintah pada guru. Next. Nah, refleksi. Nah, kali ini saya minta kepada Bapak Ibu Guru, silakan melakukan refleksi untuk hari ini. Saya minta salah satu guru untuk menjawab refleksi hari ini. Silakan. Oke, Pak Arya. Silakan berdiri, Pak. Jadi ya, mungkin ya yang nomor satu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru yang mengubah paradigma saya yaitu bahwasanya posisi kontrol guru terhadap murid itu terdiri dari 5 posisi ya. Dari 5 posisi itu menurut Bu Hedi tadi kita mengontrol anak itu yang paling bagus itu kita di posisi manajer. Gitu. Selama ini kita kan dalam mengontrol anak itu dengan memberi hukuman. Nah, jadi hal baru yang saya dapat dari proses belajar sekarang ini bahwasanya ketika kita mengontrol anak itu dengan hukuman itu salah, kurang tepat. Jadi posisi yang bagus untuk mengontrol anak itu di posisi manajer. Kemudian teori motivasi juga. Motivasi anak dalam melakukan sesuatu itu kan ada tujuannya ya. Setiap tindakan yang dilakukan anak itu ada tujuannya. Begitu. Dari tujuan itu dibagi dari 3 tadi ya. Tujuan bagi 3, yang pertama itu anak melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan. Kemudian tadi apa lagi? Anak melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan sama menghargai diri sendiri gitu ya. Jadi hal-hal baru yang saya sebutkan tadi itu yang saya dapatkan dalam proses belajar ini Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas refleksi untuk hari ini Pak Kade. Benar sekali bahwa hari ini bahwa yang manajer dan untuk
menanamkan budaya positif itu adalah guru, dan kemudian yang mengendalikan diri, ya, mengontrolkan diri itu adalah murid. Yuk Bu, mari bersama-sama kita terapkan budaya positif kepada murid, ya, dan kita terapkan juga pendekatan segitiga restitusi untuk memperbaiki perilaku murid di sekolah kita. Setuju Bu? Kita melakukan pendekatan segitiga restitusi? Oke, baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah memahami materi yang saya paparkan, dan semoga materi yang hari ini saya paparkan memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu Guru UPT SMPN 02 Negeri Agung. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi berbagi praktek baik dari Ibu Heni Bestati, dan saya yakin kita memahami yang dimaksud dari materi ini tadi, dan untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu baca di grup, itu sudah di-share tentang materinya. Kemudian nanti dalam waktu-waktu berikutnya silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi praktek baik, nanti kita ambil 2 jam terakhir ini. Dan sekarang pas jam 1:15 waktunya kita kembali ke rumah masing-masing. Ya, saya rasa itu cukup ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu Eni, apresiasi sekali lagi untuk Bu Eni. Mudah-mudahan bermanfaat.